Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Jemaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bersyukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla atas nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini terbuka hati kita untuk menghadiri kembali majelis ilmu agama, majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa nantinya yang mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa berikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhu'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah, kajian kita pada malam hari ini amalan soleh di awal Dzulhijjah dan puasa Arafah. Sering sekali masuk di WA pertanyaan-pertanyaan, apa hukumnya ini, apa hukumnya ini. Jadi malam hari ini kita coba untuk mengkaji, membuka amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Tanpa terasa kita sudah masuk ke 3 Dzulhijjah, ya. 3 Dzulhijjah. Tadi hari Jumat 2 Dzulhijjah. Kamis ya, 2 Dzulhijjah hari ini. Ini malam sudah masuk malam 3 Dzulhijjah. Jadi tanpa terasa kurang lebih 7 hari lagi, ya. 7 hari lagi kita akan masuk, ya, 10 Dzulhijjah. Adakah amalan-amalan yang bisa kita lakukan, dan apa sih keutamaan 10 Dzulhijjah ini? Berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin ashr. Demi malam yang 10, wa layalin ashr, dan demi malam yang 10. Surah Al-Fajr ayat 2. Apa yang dimaksud malam yang 10 itu? Ya, ternyata para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudnya adalah malam Dzulhijjah. Sejalan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam", yakni ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang mulia, ya, ma min ayyam, tidak ada satu amal soleh, tidak ada hari atau tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal, ya, melebihi beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad fisabilillah? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Jadi dia tidak ada lagi yang mau kembali. Ya, nah itulah yang nggak bisa dikalahkan oleh amalan di 10 hari Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, jadi kata Nabi, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah kecuali beramal soleh di 10 Dzulhijjah. Bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkannya. Maknanya jihad di 10 Dzulhijjah dibandingkan di bulan yang lain, maka lebih utama di 10 Dzulhijjah. Kecuali orang yang berjihad yang nggak ada lagi niatnya untuk kembali, yang dia tidak mau kembali lagi. Nah, itulah yang tidak bisa dikalahkan oleh 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari lainnya. Dan di sini tidak ada pengecualian. Ya. Jika dikatakan bahwa amalan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah, itu menunjukkan bahwa beramal di waktu itu sangat utama di sisi Allah. Jadi ngaji di 10 Dzulhijjah dibandingkan ngaji di luar 10 Dzulhijjah lebih utama, lebih baik di 10 Dzulhijjah. Ya. Nah,
bersedekah, apa saja amalan kita itu lebih utama dikerjakan di 10 Dzulhijjah. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Bahkan jika seseorang melakukan amalan yang mafdul itu amalan yang kurang utama di hari-hari tersebut, maka bisa jadi lebih utama daripada seseorang melakukan amalan yang utama di selain 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ada yang mengamalkan amalan yang kurang utama di 10 Dzulhijjah dibandingkan orang yang mengamalkan amalan utama di luar 10 Dzulhijjah, maka lebih utama lagi di 10 Dzulhijjah. Karena Nabi SAW ketika ditanya, tidak pula jihad di jalan Allah, padahal jihad itu kan utama. Nabi menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah. Lalu beliau memberi pengecualian, yaitu jihad dengan mengorbankan jiwa raga. Padahal jihad sudah kita ketahui bahwa dia adalah amalan yang mulia dan utama. Namun amalan yang dilakukan di awal Dzulhijjah tidak kalah dibanding jihad. Walaupun amalan tersebut adalah amalan mafdul yang kurang utama dibandingkan jihad. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa pahala amalan yang dilakukan di waktu afdal untuk beramal akan memiliki pahala berlebih karena pahalanya yang akan dilipat gandakan. Jadi beramal di hari-hari yang afdal itu lebih besar pahalanya dibandingkan hari-hari yang lain. Jadi jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Imam Mujahid mengatakan, Imam Mujahid ulama tabi'in, amalan di 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan. Sebagian ulama mengatakan bahwa amalan pada setiap hari di awal Dzulhijjah sama dengan amalan 1 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sama dengan 1000 hari. Sedangkan hari Arafah kapan? 9 Dzulhijjah sama dengan 10.000 hari. Keutamaan ini semua berlandaskan pada riwayat fadail yang lemah, dhaif. Namun hal ini menunjukkan keutamaan beramal pada awal Dzulhijjah berdasarkan hadis sahih seperti hadis Ibnu Abbas yang disebutkan tadi di atas. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, kesimpulannya, jangan kita sia-siakan beramal soleh di 10 Dzulhijjah ini. Mumpung kita berada di 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ditanya hari-hari mana yang lebih baik? 10 hari Dzulhijjah. Kalau berbicara malam mana yang terbaik? 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi nggak ada bertentangan. Kalau masalah harinya Dzulhijjah, kalau masalah malamnya 10 hari, 10 malam di bulan Ramadan terakhir, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan di 10 Dzulhijjah? Pertama, puasa. Berpuasa. Disebutkan dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yawm Ashura wa 3 ayyamin min kulli shahrin awwal itsnain min asy-syahr wal khamis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Jadi siapa yang mau puasa saat dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, berarti dia mengikuti sunnah. Enggak ada masalah. Jadi jangan sampai dipertentangkan karena Nabi pernah melakukan itu. Dan pada hari Asyura itu 10 Muharram, Nabi juga puasa, bahkan berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Salasati ayyam min kulli syahr. Kemudian puasa hari Senin dan Kamis. Awal itsnain min asy-syahr wal khamis. Hadis riwayat Abu Daud. Hadisnya sahih. Di antara sahabat yang mempraktekkan ini adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, dan juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari tersebut. Inilah menjadi pendapat mayoritas ulama. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 459. Ya jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang ragu, cuman Ustaz, orang mau puasa, puasa. Yang nggak puasa juga nggak masalah, Mungkin dia mau amalan yang lain silakan, nggak ada masalah. Jadi jangan sampai ada orang berpuasa dibilang bid'ah, dibilang ini segala macam, karena itu juga bagian daripada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada riwayat dari Ibunda Aisyah menyebutkan,
ini kadang jadi pertentangan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada 10 hari bulan Zulhijjah sama sekali. Nah, ini akhirnya menjadi dalil bagi orang yang mengatakan tidak ada puasa di 10 hari Zulhijjah. Mengenai riwayat ini, para ulama memiliki penjelasan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan puasa ketika itu. Padahal beliau suka melakukannya karena khawatir umatnya nanti menganggap puasa itu wajib. Jadi kebetulan Ibunda Aisyah melihat pada saat itu Nabi tidak puasa. Sementara istri Nabi yang lain melihat Nabi sedang puasa. Jadi nggak ada masalah. Nah, itulah kalau kita merujuk kepada ulama. Jika kita dapat satu hadis, itu sajalah yang awak baca, ini tidak berkelahi nanti. Ini hadisnya mana Nabi kata Ibunda Aisyah, sohih. Tak tahu dia hadis lain, istri Nabi yang lain menyaksikan Rasul juga pernah puasa. Lalu gimana mengkompromikan ini? Ikuti ulama hadis. Awak bukan ulama hadis. Kata ulama hadis termasuk Imam Ibnu Hajar, dia menunjukkan Nabi kalau nanti dirutinkan oleh Nabi, akhirnya akan menjadi amalan wajib. Sama halnya dengan kurban. Sahabat Nabi sering berkurban, tapi pernah nggak berkurban? Abu Bakar pernah nggak berkurban? Ditanya, kenapa Abu Bakar hari ini nggak berkurban? Karena aku khawatir nanti orang menganggapnya wajib. Itulah Islam itu tidak mau menyulitkan, ya. Karena khawatir nanti dianggap wajib. Jadi para sahabat itu sering berkurban. Sekali tak berkurban karena takut orang nanti menganggap berarti wajib ini orang itu berkurban saja. Ya. Nah, Allah Azza wa Jalla. Awak jarang berkurban, ya. Ketika disuruh sunnahnya tak apalah wajib. Kan hukumnya sunnah. Jadilah, paham pula di hukumnya kan sunnah, ya. Yang mulakan Allah Azza wa Jalla. Baik, yang kedua takbir. Nah, udah ya, puasa udah clear ya. Jangan banyak muncul meme-meme apa di medsos itu ya. Apa-apa lah itu kan. Ya. Yang kedua, amalan yang kedua yang bisa kita lakukan takbir dan zikir. Perbanyak takbir dan perbanyak zikir. Yang termasuk amalan soleh juga adalah bertakbir, bertahlil. Takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, istighfar astagfirullah, dan memperbanyak doa. Disunnahkan untuk mengangkat, mengeraskan suara ketika bertakbir di pasar, jalan-jalan, masjid dan tempat-tempat lainnya. Imam Bukhari menyebutkan, wa qala Ibnu Abbas wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, ayyamul ashr. Ibnu Abbas mengatakan, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Ya, dan juga pada hari-hari tasyrik. Tasyrik itu apa? 11, 12, 13. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Kita memperbanyak takbir. Ya. Sambil kereta Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak sambil jolikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau 10 gitu bertakbir. Jatuh balik. Mulai rayu orang tua atau ya. Padahal hukumnya sunnah ya. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Jadi di 10 pertama Zulhijjah, dan ini sifatnya bukan sehabis sholat ya, umum dimanapun. Ya, dimanapun, kapanpun ya. Sedang kajian, nggak masalah kita bertakbir, sedang nunggu ustadz ya, kita bertakbir ya, itu disunnahkan. Sudah jelas ya? Baik. Nah, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak bagi orang yang tidak berhaji dilakukan mulai dari sholat subuh pada hari Arafah ya. Pada hari Arafah 9 Zulhijjah, ini takbir muqayyad ya. Takbir muqayyad yang mulai dari 9 Zulhijjah. Mulai kapan? Dari sholat subuh. Ya, seringnya kita bertakbir, gak ada yang 9 Zulhijjah takbir. Mulai dari 10 hari raya haji. Ya kan? Nah, biasanya. Padahal sunnahnya itu kalau kita yang gak berhaji, kita bertakbir di 9 Zulhijjah subuh. Ya, mulai dari subuh
subuh, zuhur, asar, maghrib sampai besok ya bertakbir. Kalau biasanya kita di malam 10 Zulhijjah kan. Nah, takbir muqayyad ya, takbir muqayyad ini apa? Terikat dia. Ya. Adapun bagi orang yang berhaji dimulai dari sholat zuhur hari nahar 10 Zulhijjah. Nah, ini kalau orang haji. Ya, kalau orang yang enggak haji mulai dari 9 hingga hari tasyrik yang terakhir. Ya, ini disebut dengan takbir muqayyad. Kata para ulama dikerjakan di setiap sehabis sholat. Sampai kapan? Nanti sampai hari tasyrik. Ya, 11, 12, 13 Zulhijjah hari tasyrik. Ya. Nah, tasriknya kapan? Asar. Maghrib jangan lagi. Ya, karena maghrib sudah masuk tanggal baru, tanggal 14 Zulhijjah. Jadi batasnya sore. Ya, ini kadang ada yang ragu, Bang. Lah habis belum habis ya. Ya. Nah, jadi yang dihitung itu 11, 12, 13, ya. Nah, sunnahnya mulai dari 9, 10, 11, 12, 13. Kalau orang yang haji di Mekah mulai dari 10. Ya, kita yang nggak haji mulai dari 9, tapi jarang dilakukan. Ya, kalaupun itu dilakukan khawatir nanti ya karena ilmu belum sampai meluas, khawatir nanti pikir orang pula sudah hari raya pula. Nah, berdatang pula orang sholat ya raya, mana ya sholat dah tak ada kata. Tuh kayak subuh takbir orang tuh kan. Susah, udahlah mulai 10 aja lah. Ya, kecuali di kampung itu sudah paham. Nah, ini tidak memaham-mahamkan ini harus dipas-paskan juga. Ya, jangan sampai timbul fitnah. Ini untuk mengamalkan sunnah karena hukumnya sunnah. Ya, akhirnya orang banyak nanti salah paham. Ya, bilang orang ini akibat sering ngaji sholat nanti pula susah pula kok jadinya. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ada ini riwayat Imam Bukhari. Baik. Kalau takbir mutlak itu apa? Tidak terikat waktu kapanpun dimanapun ya. Mulai dari 1 Zulhijjah semalam ada mulai takbir mutlak namanya. Ya, takbir mutlak dimanapun, sambil di kereta, sambil di mana, disunnahkan kita memperbanyak zikir. Sebagaimana kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat." Banyaklah zikir pada hari-hari yang ditentukan. Maksudnya adalah 10 Zulhijjah. Wallahu taala. Yang ketiga, ya, amalan berikutnya yang bisa kita lakukan ya, yaitu menunaikan haji dan umrah. Sebagaimana keutamaan hadis Ibnu Abbas yang kami sebutkan di awal tulisan, dari situ menunjukkan dianjurkannya memperbanyak amalan sunnah seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Nah, ini yang keempat ya. Kalau yang ketiga tadi haji dan umrah udahlah. Ya. Karena kondisi keadaan, kalau tidak salah tahun ini haji ditunda ya, nggak ada yang berangkat haji tahun ini, ya, karena musim corona. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Padahal itu lebih utama ya. Yang keempat, memperbanyak amal soleh. Nah, ini amal soleh sifatnya umum. Apa saja? Jangan terpatok hanya dengan puasa saja. Apa saja amalan? Yang penting selama 10 ini perbanyak amal soleh, sedekah, ya. Nah, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, ngaji, ya, dan lain-lain. Nah, ini umum sifatnya, memperbanyak amal soleh. Keutamaan 10 hari awal Zulhijjah berlaku, ingat, untuk amalan apa saja, tidak terbatas pada amalan tertentu. Ya, nah, kalau biasanya jarang tahajud di 10 awal ini tahajud saja nggak ada masalah. Ya, nah, kenapa lebih utama? Kalau jarang dia duha di 10 awal ini duha dia. Nah, karena itu adalah amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak. Ya, tidak terbatas pada amalan tertentu saja, sehingga amalan tersebut bisa sholat, sedekah, baca Quran, amal soleh lainnya. Di antara amalan yang dianjurkan di awal Zulhijjah adalah amalan puasa. Ini disebutkan dalam kitab Tajridul Ittiba'. Yang kelima, berkurban. Ya, berkurban. Kapan? Di hari nahar. Nahar mulai dari 10 Zulhijjah. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Ya, dirikan salat dan berkurbanlah. Maksudnya berkurban itu. Dan hari tasyrik disunnahkan untuk berkurban, sebagaimana ini adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti banyak ya, silahkan dibaca keutamaan tentang kurban. Banyak sekali keutamaan tentang berkurban. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kurban tak harus di 10 itu. Ya, apalagi ini nanti masuk hari Jumat kalau nggak salah ya, 10 Zulhijjah. Mungkin repot.
mau Jumat lagi, mau ini lagi, ya bisa ditunda besok. Yang penting masih ada 11, 12, 13. Pun kalau mau dikerjakan habis hari raya nggak ada masalah. Ya. Nah, seandainya tidak menyusahkan, tidak merepotkan, ya bagi orang yang berkurban. Jamaah malaikat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'." Jika telah masuk 10 pertama Zulhijjah, salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban. Apa tanda dia berkeinginan? Keinginan ini sudah ada usaha dia untuk berkurban. Duitnya sudah terkumpul, bahkan sudah kurban dibeli, ya. Dan dia sudah niat untuk berkurban, janganlah dia menyentuh rambut kepala dan rambut badannya, ya. Sedikit pun. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi bapak ada yang sudah berkurban, ya. Berkurban bukan niat ya. Kalau niat sudah kemarin, ini sudah dia memang sudah sampai pada tahap, ya. Duit sudah terkumpul, tinggal beli kurban, ya. Atau mungkin hewan kurbannya sudah ada, maka jangan dia potong rambut, potong kuku, atau apa yang ada di badannya jangan dihilangkan. Ya, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Misal dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Zulhijjah nggak ada dia niat kurban. Pas tanggal 6, kurban aja lah kita bang ya. Ayolah dek, berarti pada hari itu sudah masuk larangan ini. Bisa paham ya? Jadi jamaah malaikat Allah Azza wa Jalla. Jadi larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian kuku maupun rambut manapun. Artinya mencakup larangan mencukur gundul, mencukur sebagian saja atau sekedar mencabutinya, baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan ataupun di ketiak. Ya, ini disebutkan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Amak mana Ustaz? Mula aku tak berpangkas kemarin mah. Salah sendiri. Sampai lobat, kumis tutup mulut. Makan musikap kumis dulu. Mana cerita? Ya. Dengan Allah Azza wa Jalla. Mana Ustaz? Cuma adalah ya kalau bulu hidung ya sampai pun. Mana gitu. Ya dengan Allah. Jadi Ustaz coba cara Ustaz kalau mau cabut macam mana? Ini pun perlu penjelasan ulama. Apakah ada kafarat berdosa ya kalau dicabut? Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan ulama yang lain. Kita kutip ulama yang sekarang. Siapa yang memotong rambut atau kukunya setelah masuk bulan Zulhijjah, baik karena lupa atau tidak tahu hukumnya, sementara dia hendak berkurban, maka tidak ada kewajiban apapun untuk menebusnya. Artinya tidak ada kafarat, ya, tidak ada kafarat. Allah melepaskan beban bagi hambanya yang tidak sengaja atau lupa. Adapun orang yang melakukannya dengan sengaja, dia harus bertaubat kepada Allah, namun tidak ada kewajiban membayar kafarat. Ini disebutkan dalam Fatwa Islamiyah. Nama Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulannya makruh, tak sampai jatuh haram. Ya, tak sampai jatuh haram. Kayak Allah Azza wa Jalla. Siapa yang terkena ini? Ya, yang terkena ya yang orang yang berkurban. Misal kata suaminya, kata istrinya, "Bang, tahun ini aku yang berkurban ya, Bang." Iya. Penting niatku nanti untuk seluruh keluarga. Berarti ibu lah yang tak boleh ya melakukan itu. Bisa paham ya? Seandainya suaminya hari ini abang tahun ini abang berkurban dia untuk seluruh keluarga. Berarti suaminya, anak istri tidak kena. Jadi siapa yang berkurban? Mungkin anaknya yang mau berkurban ya anaknya. Ya, yang terkena larangan. Yang lain kan ngikut niatnya, ya, tidak ngikut yang berkurban. Bisa paham ya? Bisa memuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau lembu 7 orang ya 7-7-nya kena. Ya, bukan ketuanya, siapa ketua di antara 7 ketawa ya kok keluarga tidak, enggak. Ya 7-7-nya kena. Ya, adapun keluarga mereka tidak kena. Jadi siapa yang berkurban dia yang kena. Tidak ada kafarat. Kafarat itu kan membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Apalagi memberi makan 60 orang miskin, itu kan kafarat. Ini nggak kena. Sehingga kesimpulannya hukumnya adalah makruh. Ya, makruh. Di antara hikmahnya ada ulama yang mencoba menjelaskan hikmahnya apa? Karena ya tatkala
sembelihan tadi dikorbankan, bergugurlah dosa-dosa kita. Sehingga diharapkan seluruh anggota tubuh kita ini ya mendapatkan pengguguran dosa-dosa kita. Itu diantara para ulama yang menjelaskan hikmah daripada larangan itu. Wallahu ta'ala alam. Yang keenam, amalan yang keenam bertaubat. Nah, ini kesempatan kita bertaubat. Ya, walaupun bertobat itu nggak mandang hari. Ya, tapi para ulama menyukai di 10 hari ini memperbanyak taubat. Ya, karena hari yang utama jelas ya makbulnya pun lebih utama. Termasuk yang ditekankan di awal Zulhijjah, bertaubat dari berbagai dosa, maksiat serta meninggalkan tindak zalim terhadap sesama. Ya, jadi jangan kotori 10 Zulhijjah ini dengan maksiat. Ya, dengan maksiat. Hati-hati karena pahalanya beramal soleh saja dilipat gandakan, apalagi melakukan dosa. Jelas akan lebih besar lagi ganjaran dosanya. Baik, sekarang kita masuk keutamaan hari Arafah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah di hari Arafah, yaitu untuk orang yang berada di Arafah. Dia akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Hadis riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah. Doa makbul pada hari itu, jadi memperbanyak doa lebih utama. Ya, perbanyak doa. Karena kata Nabi, khairud doa, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ya, baik orang yang berada di Arafah maupun kita yang enggak berada di Arafah, ya kita memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Makanya kalau orang sudah berada di Arafah itu doanya sampai meneteskan air mata, sampai segala macam doa dipanjatkan. Ya, sebaik-baik doa. Apalagi puasa Arafah. Nah, ini jangan sampai lupa. Mungkin dari 1 sampai 8 kita nggak puasa, ini jangan sampai kita lewatkan. Karena kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tak sudah foto itu. Setahun lalu, setahun yang akan datang. Nah, tapi Ustaz tak sahur, aku tak penting sahur, penting puasa. Ya. Karena mak pas tanggal 9-nya, mak tak sahur, yang tak puasa, rugi. Ya. Rugi lah Pak, kalau tak puasa. Setahun lalu, setahun yang akan datang. Oh, insyaallah. Jadi jangan menggunakan Allah Azza wa Jalla. Kalau puasa Asyura menghapuskan setahun yang lalu saja. Kalau puasa Arafah setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Enak tenang ya. Ya, cuma satu hari. Ya. Jemaah mulakan Allah Azza wa Jalla. Ya, hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau ditanya mengenai puasa hari Arafah. Beliau mengatakan, aku pernah berhaji bersama Nabi SAW dan beliau tidak menunaikan puasa pada hari Arafah. Aku pun pernah berhaji bersama Abu Bakar, beliau pun tidak berpuasa ketika itu. Begitu pula dengan Utsman, beliau tidak berpuasa ketika itu. Aku pun tidak mengerjakan puasa Arafah ketika itu. Aku pun tidak memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Aku pun tidak melarang jika ada yang melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Tadi disuruh puasa Arafah, sementara ini Nabi tak puasa Arafah. Maksudnya bagi orang yang enggak haji disunnahkan puasa Arafah. Yang haji dia tidak disunnahkan dia puasa hari Arafah, ya. Tapi doa. Di zaman melakukan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada pertentangan. Ya, dua-duanya hadisnya sahih. Nabi mengatakan puasa hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya jamaah mulakan Allah Azza wa Jalla, inilah kira-kira amalan yang bisa kita lakukan. Di samping itu jelas banyak sekali amalan-amalan yang lain, termasuk bagi ibu-ibu berbakti kepada suami, termasuk kepada suami berbuat baik kepada istri, keluarga. Yang penting apa saja? Ya, amalan soleh yang bisa kita lakukan. Ya, nah, Bang, ini 10 Zulhijjah, suruh hawa ya Bang, biar berlipat amal soleh hawa Bang, suruh lah. Ya, buat minum, buat ini ya. Ya, pun gaduh kan, apa tak Bang susur hawa, ya. Nah, ini amal soleh nih Bang, 10 Zul. Mau makan apa Bang? Jadi, Masya Allah. Jadi berbuat baiklah. Ya. Suami pun gitu, nampak banyak lamparan istri, dia abang bantu ya, dia 10 Zulhijjah ini dia 10 Zulhijjah. Oh itu enggak pula.
Karena kata Nabi, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang baik kepada istrinya. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah suami yang terbaik. Ya, kadang jahit sendiri dan suka bantu pekerjaan istri. Yang penting dia 10 Zulhijjah nih, abang saja menyapu rumah. Enak saja abang pikir abang saya ada amal soleh, aku pun mau berlobot penyapu untuk akhirnya bagi tugas ya, tongah ke dapur suami, tongah ke muka istri demi untuk mendapatkan 10 Zulhijjah. Maka jangan sia-siakan. Ya, berlomba-lomba lah kita untuk mendapatkan. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akan datang daerah haji ya. Libur mungkin ya. Lumayan ya. Daerah haji kan malam Jumat ya. Mungkin kita libur ya. Insyaallah nengok kondisi lah nanti. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.